Baiklah, sebelum saya membahas PPT saya, di sini saya akan membahas kembali soal UTS saya kemarin, di mana 1A tuliskan definisi dari campuran. Campuran adalah kombinasi dua atau lebih zat yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan secara fisik. Dalam campuran, setiap zat mempertahankan sifat-sifatnya sendiri dan tidak mengalami perubahan kimia. Yang ke B, tuliskan prinsip kerja dari filtrasi dan kristalisasi beserta gambarnya. Prinsip kerja filtrasi adalah pemisahan padatan dari cairan atau gas dengan menggunakan media penyaringan filter yang memungkinkan cairan atau gas melewati filter sementara padatan tertahan. Filtrasi digunakan untuk memisahkan padatan gasar dari cairan atau gas dengan memanfaatkan perbedaan ukuran partikel. Untuk kristalisasi, prinsip kerja kristalisasi adalah proses pembentukan kristal dari larutan jenuh dengan cara pendinginan atau penguapan. Dalam kristalisasi, zat terlarut dalam larutan mengendap dan membentuk kristal yang dipisahkan dari larutan. Ini untuk kelebihannya: 1. Memisahkan padatan kasar dari cairan yang efisien. 2. Proses relatif sederhana dan mudah dilakukan. 3. Dapat digunakan untuk membersihkan cairan dari partikel-partikel. Dan kekurangan filtrasi, tidak efektif untuk memisahkan partikel-partikel sangat halus, memerlukan waktu yang lebih lama untuk memisahkan pada partikel-partikel halus, dapat terjadi penyumbatan pada filter jika partikel terlalu kecil atau jumlah. Baiklah, soal kedua. Untuk soal kedua ini, di mana A. Tuliskan definisi dan contoh dari zat aditif. Tuliskan definisi dan contoh dari zat aditif. Tuliskan bahaya dan penggunaan zat aditif. Jawabannya, zat aditif. Definisi: zat aditif adalah bahan kimia yang ditambahkan ke makanan atau produk lain untuk tujuan tertentu, seperti meningkatkan rasa, warna, tekstur, atau produk daya tahan. Zat aditif biasanya tidak memiliki nilai gizi yang signifikan. Contoh zat aditif adalah pewarna makanan, pengawet, pemanis buatan, pengental, dan penyedap rasa. Untuk zat adiktif adalah zat atau bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik atau psikologis pada individu yang mengonsumsi. Zat adiktif seringkali terkait dengan kecanduan dan risiko kesehatan yang serius. Contohnya yaitu nikotin dalam rokok, kafein dalam kopi, teh, alkohol, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Dan untuk terakhir, bahayanya yaitu mendapat ketergantungan, dampak kesehatan, ketergantungan sosial dan ekonomi, kerusakan lingkungan. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3 yaitu soalnya atom AU dengan nomor atom 79 dan nomor massa 197 dan atom SR dengan nomor atom 38 dan nomor massa 84, maka tentukanlah proton, elektron, dan neutron. Konfigurasi berdasarkan kulit atomnya. Yang pertama, atom emas atau AU. Proton P nomor atom Z adalah 79 sehingga jumlah proton adalah 79. Elektron, atom netral memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton sehingga jumlah elektronnya juga 79. Neutron, nomor massanya adalah 197 sedangkan nomor atom adalah 79. Jadi jumlah neutron dibagi dengan nomor massa atom, maka hasilnya maksudnya dikurang, maka 197 dikurang 79, maka hasilnya 118. Untuk konfigurasinya berdasarkan kulit atom, maka AU sama dengan 4F14, 5D10, 6S1. Untuk atom strontiumnya, SR, proton, nomor atom sama dengan 38 sehingga jumlah proton adalah 38. Untuk elektronnya, atom netral memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton sehingga jumlah elektronnya ada juga 38. Untuk neutronnya, nomor massanya 84 sedangkan nomor atomnya 38, jadi 84 dikurang 38 sama dengan 46. Untuk konfigurasinya berdasarkan kulit atom, yakni SR sama dengan Kr5S2 4D10. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4. Nomor 4 soalnya, tuliskan prinsip teori atom, mekanika kuantum berdasarkan Louis de Broglie dan Heisenberg. Jawabannya, di mana pada prinsip de Broglie mengemukakan bahwa partikel termasuk elektron memiliki sifat gelombang. Elektron dapat berperilaku seperti gelombang dengan panjang gelombang yang terkait dengan momentum partikel tersebut. Di prinsip de Broglie menyatakan bahwa setiap partikel materi seperti elektron memiliki sifat gelombang dan partikel tersebut memiliki dua gelombang partikel. Yang selanjutnya 2. Prinsip ketidakpastian Heisenberg.
di mana Heisenberg menyatakan bahwa ada batasan ketidakpastian dalam mengukur posisi dan momentum partikel secara bersamaan. Baiklah, yang terakhir soal nomor 5, di mana tuliskan definisi dari bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut I, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin S. Tentukan bilangan kuantum azimut 1, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin S apabila diketahui bilangan kuantum utamanya adalah 1. Maka jawabannya adalah definisi bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama N menunjukkan tingkat energi atau kulit elektron dalam atom. Bilangan kuantum azimutal menunjukkan bentuk orbital dan menentukan momentum sudut elektron. Bilangan kuantum magnetik M menunjukkan orientasi orbital dalam ruangan. Bilangan kuantum spin menunjukkan rotasi atau spin intrinsik elektron. Untuk yang penentuan bilangan kuantum, jika bilangan kuantum utama adalah 1, maka untuk N sama dengan 1. Bilangan kuantum azimutal, nilai 1 berkisar dari 0 hingga N-1, sehingga untuk N sama dengan 1 dapat bernilai 0. Bilangan kuantum magnetik M, nilai M berkisar dari -1 hingga +1, sehingga untuk I sama dengan 0. M hanya memiliki satu nilai, yaitu 0. Bilangan kuantum spin S, bilangan kuantum spin S adalah tetap 1/2 untuk semua elektron. Baiklah, itulah soal UTS saya dari kemarin, di mana sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudulkan Ikatan Kimia. Yang pertama, A. Fenomena keberadaan zat di alam. Fenomena keberadaan zat di alam, zat-zat seperti unsur, senyawa, dan campuran membentuk materi di sekitar kita. Penting untuk memahami sifat dan perilaku zat ini karena berperan dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan, dan teknologi. Proses kimia dan fisikanya seperti reaksi kimia dan interaksi antar zat juga penting dalam fenomena ini. Memahami hal ini membantu menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan menghargai keajaiban alam. Selanjutnya, B. Konfigurasi elektron stabil gas mulia. Gas mulia adalah golongan 8A pada tabel periodik yang dijadikan patokan kestabilan unsur. Hal tersebut karena gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang paling stabil. Berikut adalah konfigurasi elektron unsur kelompok gas mulia sesuai dengan prinsipnya. Yang pertama, helium He. Helium He memiliki nomor atom 2, artinya helium hanya memiliki 2 elektron. Dilansir dari Chemistry LibreText, kedua elektron tersebut akan menduduki subkulit S dari kulit pertama yang paling dekat dengan nukleus dan memiliki energi elektron terendah, sehingga konfigurasi elektron helium adalah elektron helium memenuhi kulit pertama sehingga elektron valensi penuh. Hal tersebut membuat helium stabil sehingga menjadi standar bagi aturan duplet, aturan kestabilan. Yang kedua, neon Ne. Neon Ne adalah gas mulia yang memiliki nomor atom 10. Artinya, neon memiliki 10 elektron dengan konfigurasi sebagai berikut. Dilansir dari Lumen Learning, kulit valensi neon adalah kulit 2, termasuk subkulit S dan P yang mengandung 8 elektron. 8 elektron mengisi penuh kulit valensi neon, sehingga neon menjadi unsur yang stabil. Hal ini menjadi dasar kestabilan unsur lain yang disebut dengan aturan oktet. Yang ketiga, argon Ar. Gas mulia selanjutnya adalah argon yang memiliki nomor atom 18. 18 elektron argon mengisi 3 kulit elektron dengan konfigurasi sebagai berikut. Terlihat di kulit valensi, kulit ketiga, terdapat 8 elektron yang lagi-lagi memenuhi aturan oktet. Yang keempat, kripton Kr. Kripton adalah gas mulia yang memiliki nomor atom 36. 36 elektron kripton mengisi 4 kulit elektron dengan konfigurasi sebagai berikut. Pada konfigurasi tersebut lagi-lagi terlihat bahwa elektron valensi benda di kulit keempat dengan jumlah 8 elektron. Selanjutnya, xenon. Xenon adalah gas mulia dengan nomor atom 54. Elektron memiliki xenon menempati hingga 5 kulit elektron dengan konfigurasi sebagai berikut. Subkulit valensi xenon adalah 5s2 dan 5p6. Artinya, xenon memiliki 8 elektron valensi yang membuatnya stabil. Selanjutnya, radon. Unsur gas mulia terakhir adalah radon. Radon memiliki nomor atom dan elektron sebanyak 86 buah. Konfigurasi elektron radon adalah subkulit valensi radon adalah 6s2 dan 6p8. Artinya, radon memiliki 8 elektron valensi yang juga sesuai dengan aturan oktet kestabilan atom. Yang terakhir, C. Macam-macam ikatan kimia.
Ikatan kimia adalah gaya menyatukan atom-atom dalam suatu molekul ikatan. Ini adalah hasil dari interaksi antara molekul yang kuat di antara atom-atom suatu molekul. Elektron valensi terluar dari atom berpartisipasi dalam. Untuk macam-macamnya ada 4. Yang pertama, 1. Ikatan ionik. Ikatan ionik adalah hasil dari gaya tarik-menarik antar ion. Ion terbentuk ketika sebuah atom kehilangan atau memperoleh elektron. Jenis ikatan ini biasanya terbentuk antar logam dan non-logam, di mana jenis ikatan kimia ionik ini adalah natrium Na dan klor Cl bergabung membentuk kristal stabil natrium klorida NaCl yang juga dikenal sebagai garam biasa. B. Magnesium Mg dan oksigen O bergabung membentuk magnesium oksida MgO. Yang selanjutnya kalium K dan klor Cl bergabung membentuk kalium klorida, yaitu Kc. Yang kedua, ikatan kovalen. Dalam kasus ikatan kovalen, sebuah atom terbagi satu atau lebih pasang elektron dengan atom lain dan membentuk ikatan pembagian elektron. Ini terjadi karena atom harus memenuhi aturan oktet, konfigurasi gas mulia saat berikatan. Jenis ikatan kimia seperti itu umum terjadi di antara dua non-logam. Contohnya, dari jenis ikatan kimia kovalen adalah A. 2 atom yodium L bergabung membentuk gas yodium L2, B. Boron B, dan 3 hidrogen H bergabung membentuk boron polar BH3. Yang ketiga, ikatan koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan memakai pasangan elektron bersama, namun elektron hanya berasal dari salah satu atom. Contohnya adalah pembentukan ozon atau O3. Agar semua atom dapat memenuhi aturan oktet, maka salah satu atom yang berada di tengah harus menyumbang 2 elektron untuk digunakan bersama. Yang terakhir, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah jenis ikatan kimia antara atom hidrogen dan atom elektronegatif. Namun itu bukan ikatan ionik atau kovalen, tetapi merupakan jenis ikatan kimia tertentu ditarik-menarik dipol-dipol antar molekul. Contoh dari jenis ikatan ini yakni A. Atom hidrogen dari satu molekul air berikatan dengan atom oksigen dari molekul lain. Ikatan ini cukup signifikan dalam es. Yang untuk contoh yang ke B, dalam klorofor CH3Cl lah. Ulang main. Yang selanjutnya B, dalam klorofil CH3Cl dan amonia NH3, ikatan hidrogen terjadi antar hidrogen dari satu molekul dari karbon atau hidrogen dari yang lain. Di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Yaitu terdapat 2 contoh soal. Untuk soal pertama, berapa jumlah elektron yang akan ditransfer saat atom natrium Na bereaksi dengan atom klorida Cl untuk membentuk senyawa natrium klorida NaCl? Di mana jawabannya atom natrium Na akan kehilangan 1 elektron dan atom klorin Cl akan menerima 1 elektron, sehingga terjadi transfer 1 elektron untuk membentuk ikatan ionik dalam NaCl. Untuk soal kedua, berapa jumlah pasangan elektron yang dibagi antara 2 atom hidrogen H2 dalam ikatan kovalen? Di mana jawabannya 2 atom hidrogen H2 akan berbagi 1 pasang elektron untuk membentuk ikatan kovalen tunggal. Baiklah, itulah presentasi PPT yang berjudul ikatan kimia dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.